Ini saya dapat di Lasem. Waktu itu saya jalan-jalan cari sesuatu. Waktu itu yang mengadakan itu PAF Bandung yang adakan pergi ke Lasem sama-sama. Kita bingung mau foto apa lagi, jalan-jalan di kampung. Tahu-tahu udah ada anak ini main apa namanya pistol balon ya. Saya dapat 2 atau 3 jepret, tapi keburu kan kita berapa orang motret anak ini. Ibunya si anak ini ketakutan, jadi dia dari dalam panggil anak ini. Anaknya nggak lama masuk gitu, jadi kebetulan pas dapet. Ya ini pakai ISO 500, f-nya 8 per 500 detik ini. Ini juga accepted di Salon Foto Indonesia. Nah ini di Java Jazz Festival di Jakarta. Ini Michael Linton ya. Nah, foto ini saya dapat di Penang. Waktu itu saya jalan sama keluarga. Kemudian kita dari hotel jalan kaki untuk breakfast. Waktu itu mau dimsum katanya. Saya lihat ini di belakang ada satu tempat yang sedang direnovasi dengan gambar cewek ini. Tapi dari jauh saya lihat India ini sudah tua jalan. Wah, saya bilang ini menarik. Jadi saya tunggu di situ. Saya tunggu. Jadi saya semacam pasang perangkap di situ ya. Cepat-cepat saya set dulu. Saya set dulu kamera saya. Waktu dia lewat, tinggal jepret ya. Nah ini saya pakai Sony A7R3 dan pakai lensa fix 35 mili ya. Pakai ISO 400. Ini pagi. Dan yang ini posisinya paling bagus di antara beberapa jepretan yang lain. Ini di India? Bukan, ini di Penang. Oh, Penang. Di Penang ini. Di Penang. Itu Bapak lihat kacamatanya dulu. Yang cantiknya dulu, Om. Kaki kakinya belakangan. Nah, kemudian ini juga berhubungan dengan human ya, manusia. Nah, ini di Jogja. Ini tempat bikin keris. Sama. Ya. Ya, ini saya pakai Nikon dan pakai lensanya Nikon 20 mili fix ya. Pakai lensa murah tapi cukup tajam ya. Lensa 20 mili itu. Ini pakai ISO 200. Kecepatannya 1/15 detik. 1/15 detik. Ya, jadi ini kebetulan mau kerja, wah kebetulan lah. Jadi kita bisa motret. Ini motonya baru ya? Ya, betul. Betul. Nah, ini di Cirebon yang waktu tadi saya foto Blood Moon, keesokan harinya kebetulan ada festival. Ada festival. Sebetulnya saya ada foto satu lagi, lebih bagus dari foto ini posisinya. Tapi back focus. Jadi fokusnya itu di belakang, itu di orang yang naik si singaan itu. Sedangkan saya nggak mau, saya pengen anak ini yang tajam. Ini apa namanya dikasih lumpur itu badannya, nari-nari dikasih lumpur ini anak ini. Oh iya, ini dari kesenian dari Purwakarta, tapi di Cirebon ini nama apa namanya sanggarnya Leuweung Seni. Leuweung Seni. Oke. Nah ini saya di Jogja ini. Saya berdua waktu itu sama Pak Alex tuh di Tongsetan, kita berdua di bawah. Kita berdua di bawah, yang muter tuh motor, tapi belakangan ada juga sepeda. Saya dapetin ini, dan ini saya ambil pakai Nikon D600. Speednya ISO-nya 400. 1/200 detik. Kalau kita lihat di sini,
orang yang naik sepedanya itu nggak tajam kan ya? Kalau menurut saya, ini nggak tajam. Ini adalah bukti bahwa tapi kayu-kayu dan orang penontonnya itu tajam. Tajam itu menandakan bahwa si orang yang naik sepeda ini memang sedang bergerak. Ini di Jogja ya, waktu itu acara Skaten 2014 betul. Nah, ini saya dapat di Maratua. Saya dapat di Maratua. Pakai drone? Enggak. Waktu itu saya di atas dermaga, saya motret anak ini dari atas. Waktu itu saya pakai Canon G15 yang ada housingnya bisa dibawa untuk diving ya. Cuma satu hari sebelumnya malamnya waktu itu saya hanyut sore dan saya pulang jam 8 malam baru bisa mencapai pantai dan itu pun gas saya udah habis. Saya pikir aduh itu hari terakhir saya, tapi ternyata Tuhan masih kasih saya umur. Ya udah besoknya saya udah nggak berenang lagi dah, udah aja saya motret aja udah. Takut untuk diving lagi saya. Oke, trauma. Jadi ini anak ini kita tanya, Dek, lagi apa? Lagi cari sarang ikan katanya. Kita juga bingung loh, ikan kok ada sarangnya gitu ya. Tapi ya biarin aja, kita motret aja dari atas. Saya dapat beberapa pose ini. Nah, ini waktu itu diajakin Pak Alex nih jalan ke situ Patengang ya, di situ Patengang. Waktu itu matahari masih cerah sekali. Tapi dia punya awan ini abu-abu flat. Nah, terus ada satu nelayan nih, kita suruh ini apa namanya, mainin jaringnya itu, maininnya kemudian diangkat, ya udah suruh main jaring. Posisinya ini terbalik sebetulnya, harusnya menghadapnya bukan ke kanan tapi menghadapnya ke kiri. Tapi setelah saya jadi foto ini, beberapa temen juga kan ngambilnya sama dari kanan ke kiri. Saya pengen layan sendiri Jadi saya balik ke kanan, saya flip di Photoshop ini. Kemudian untuk bagian atasnya ini yang tadi saya kasih warna sedikit nih. Saya kasih biru, mataharinya saya kasih oranye. Jadilah ini seperti ini. Oke. Nah, kita masuk ke berikutnya ya. Yang ketiga. Ya. Ada pertanyaan enggak? Nanti di itu saja ya, di chat ya. Oke. Kalian. Kita lanjut Pak tadi. Yuk. Nah, sekarang saya yang ketiga ini kita ke Myanmar ya. Myanmar. Di Myanmar ini yang ketiga Myanmar. Oke. Di Myanmar ini saya pada tanggal segini bisa dilihat di bawahnya 31 Januari 17 sampai 9 Februari 17. Saya pergi ke 4 tempat ke satu kota. Pertama ke Mandalay, kemudian Bagan. Bagan adalah old city di sana. Kemudian saya ke Kau, dari Loi Kau, kemudian ke Inle Lake atau Danau Inle. Nah, ini foto yang saya dapat ini adalah di Danau Inle. Jadi waktu itu kita satu grup, ini kita panggil nelayan ini, kemudian ada teman yang suruh, pose gini-gini, sambil ya kita cepret-cepret aja sendiri ya. Saya dapat foto ini. Oke. Ya, ini setting ya. Jadi si orangnya disuruh, kita ngomong ke guide kita yang teriak, kamu ini, kamu itu, ya mereka ngikutin ya. Dan mereka di sana Myanmar ini kalau sebut dulunya Burma ya. Burma. Kemudian ini
dia tangkap ikannya itu pakai jaring yang itu yang kerucut itu ya. Lucu itu. Jadi saya rasanya ada foto di belakang. Si jaring kerucut itu dihantamkan ke air kita untuk dapat percikan untuk kita foto. Tapi untuk dapat ikan malah sebaliknya. Dapat ikan itu dia harus taruh jaringnya itu pelan-pelan. Harus taruh pelan-pelan, kalau nggak ikannya kabur gitu. Nah, jadi bukan pakai pancingan atau pakai jala besar, tapi pakai jaring seperti ini dia dapat ikannya ya. Dan yang unik di sini mereka pakai satu kaki untuk mengendalikan perahunya ini. Ya, nah ini kita pertama masuk ini di Mandalay ya. Ini juga waktu itu kita karena pakai tur khusus buat foto ya, kita juga ada beberapa model. Bukan semua foto yang ini semua Myanmar sekarang ya. Ada beberapa foto Myanmar. Ya. Nah, ini juga kita setting ini. Ini biksu-biksu kecil ini sebetulnya ini tuh anak sekolah, tapi di sana tuh anak sekolah itu ya pakai pakaian biksu ya. Nah, kemudian ini juga biksu tua, ini mungkin ya guru ya. Tapi tempat mereka juga kumuh, mungkin di Myanmar itu seperti di Indonesia tahun 70-an lah. Ya, masih sangat apa kurang kemajuannya ya. Nah, ini saya ngambil pakai kamera Fuji X1 waktu. ISO 200, 800 karena agak gelap di sini. Cuma di pinggirnya itu ada jendela. Jadi saya dapat side light. Nah, ini juga masih di Mandalay, di kota Mandalay. Ini si biksu kecil ini yang sebelah kanan, si biksu ini anak ini tuh memang jahil ya. Dia tuh bisikin temennya karena mau ngerjain teman satunya gitu. Biksu lagi yang mau dikerjain. Dia nggak bisa diem, lari sana, lari sini. Tapi pas waktu dia bisikin ini, pas posisi saya sedang standby, jadi saya tinggal jepret. Dan saya cuma dapat satu foto ini. Tapi untuk menonjolkannya, saya juga harus mengorbankan kiri kanan. Banyak yang saya harus crop di sini, dan juga saya burn, saya bakar sampingnya supaya orang ini muncul. Dan kebetulan saya dapat backlight, bagus tuh, rambutnya juga nyala. Keren, Pak. Nah, kemudian ini besok paginya juga di Mandalay. Ini jembatan ini ramai sekali. Tiap hari orang yang melintas tuh, wah, luar biasa, banyak sekali. Sore sebelumnya pun kita ke sini. Tapi saya dapat foto ini saya senang sekali, dan pas sepi, jadi objek di sini sangat menonjol. Dan burung di sini pas betul, ini bukan tempelan ya. Burung di sini ini adalah satu-satunya burung yang ikut masuk ke frame saya, dan memang waktu itu kalau pagi burung betulan banyak, tapi pas mungkin terbangnya kemana. Jadi di sini saya mendapatkan pas gitu. Manuk dadali. Nah, ini juga di Mandalay ya. Ini setting, dan kebetulan si pagodanya ini warnanya putih. Nah, foto ini saya juga mendapat ada yang mendapat accepted atau honorable mention ya di beberapa negara. Kalau nggak salah, yang saya ingat di Afrika Selatan saya dapat honorable mention foto ini. Ini di Myanmar juga, ini di Kota Tua di Bagan ya. Di Bagan. Ini juga setting. Tapi banyak kan teman-teman mengambil dari arah depan ya. Agak miring lah. Sekali, dan saya ini waktu itu saya pakai ini
Fuji X-T1 dan pakai Visa Samyang 8 mili. Dan pakai Samyang ini juga, ini udah sangat mepet-mepet ya, sempit tempatnya. Pakai 8 mili di sempit di APS-C, jadi sekitar 12 mili lah ya. Di 8 mili APS-C. Nah, kemudian ini sama juga di bagan di dalam satu pagoda, tapi ini beda tempat ya. ISO-nya tinggi ya? ISO-nya ini pakai 1600 ini. Yang tadi sebelum? Yang tadi sebentar ya. 2500. Yang tadi, sorry ya. Ini ada set. 2000 kayaknya speed-nya 1/40 detik. 10. Tapi saya tidak bisa mencatat karena ini pakai fisheye 8 mili itu adalah lensa manual, jadi F-nya nggak keluar. Oke, berikutnya ini juga di bagan ya. Nah, kita udah masuk ke daerah Loikau. Dari Loikau ada perjalanan mungkin sekitar 2 jam ya, 2,5 jam ke desa ini. Desa ini adalah desa leher panjang. Kita lihat lehernya di sini. Dia pakai logam itu kuningan ya. Kuningan itu berat loh. Berat dan makin panjang seorang perempuan ini makin cantik ya. Dianggapnya makin cantik. Jadi perhiasan gitu. Bisa diganti nggak, Pak? Ya itu diganti, biasanya ditambah terus makin panjang. Tapi ini udah termasuk yang sangat panjang ini. Segini nih. Jadi dari kecil dia. Ya 30 cm ada. 30 cm ada lehernya panjang ini. Ini saya pakai Nikon 750, pakai lensa 2470. Ini di dalam rumahnya ya, pakai 1600 ISO-nya, F-nya 2,8. Speed-nya 1/80 detik. Nah, ini juga kemarin Salon Foto Indonesia, kalau nggak salah, accepted ya ini ya. Nah, foto yang berikutnya ini nggak bagus secara fotografi gimana ya. Tapi saya tampilkan. Ini di desa leher panjang, seorang ibu dengan anak. Nah, yang istimewa ini anaknya itu dimasukin ke dalam keranjang. Di daerah di Cina, di kampung-kampung, atau di daerah Indochina seperti di Myanmar, di Vietnam, ya di kampung-kampung. Sampai sekarang masih orang perempuan terutama menggunakan keranjang ini untuk bawa anak, untuk pergi ke pasar, belanja, atau mau pergi jualan, semua pakai keranjang ini. Ya, ini ini si ibu pakai leher panjang itu ya, itu dari Kuningan itu. Oke, nah ini adalah tempat yang paling istimewanya di kota Loikau ya. Kita perjalanan dari kotanya ke sini paling ya 20 menit lah. 20 menit. Ini kita motret pagi, yang ini pagi. Jadi kita motret itu 2 kali pagi, 2 kali sore. Tapi kita pas beruntung di sini kita dapat fog ya, dapat kabut ya. Kita dapat kabut di sini. Dan ini di Myanmar, di kota Loikau. Di Loikau. Ini pakai 70-200 ya. ISO 100. Speed-nya 1/125. Ya. Kenapa? Kuning. Ini saya buka di laptop dan buka di HP ya. Yang di laptopnya warnanya agak pucat ya.
Kalau yang di HP lebih kuning keemasannya. Nah, ini yang tadi saya ngomong nih. Ini di Myanmar juga. Di Myanmar juga, ini jaringnya untuk nangkap ikan. Ini kita suruh dia digebrak, karena kita kepengen dapat efek fotografi ya. Tapi sebetulnya kalau mau nangkap ikan beneran, nggak kayak gini. Jadi ditaruh pelan-pelan. Ya, nah, kita untuk dapat foto aja ini. Ya, ini buat foto aja. Ini buat foto aja. Oke, nah udah. Kita ini udah, Myanmar juga udah selesai. Berarti Myanmar balance-nya diatur atau memang suasananya begitu? Yang mana? Yang sebelumnya. Ini ya? Sebelumnya, ya. Ini? Oh, ini kita atur, white. memang suasananya begitu? Enggak, ini white balance-nya saya ambil waktu itu mungkin sekitar di 6.500 atau 7.000 ya. Di setting, white balance-nya memang saya setting. Luar ya. Betul. Betul, saya memang kepengen mendapatkan suasana hangat pagi-pagi ini. Ya. Oke, apa ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke sesi ke-3. Ke 4. 4 ya? 4. Oke. Sekarang pertanyaannya dilanjutkan di situ aja ya, di room chat. Ya. Ya. Silakan tadi. Yuk. Keempat. Nah, ini keempat perjalanan saya ke China 2017, Januari 2019 ke China. Nah, ini foto ibu tua ini di Shangri-La. Itu ini tujuan. Kenapa? Apanya? Oke. Ini foto ibu ini di Shangri-La. Saya dapat beberapa foto. Kemudian saya pakai Nikon D750 waktu itu, pakai 70-200. Oke, karena posisi saya tidak terlalu jauh dengan ibu ini, saya pakai f-nya 5,6. Tapi di belakang saya masih dapat blur yang cukup bagus ya, karena posisi saya agak dekat dan ibu ini terhadap background ini cukup jauh. Jadi saya dapat background yang bagus waktu itu di Shangri-La ini. Nah, kita mulai perjalanan kita ini ke Yuanyang. Yuanyang ini adalah satu pedesaan di mana di sini mayoritas adalah petani dan di sini istimewanya kalau sekitar di bulan 11, 12, bulan 1 sawahnya itu nggak ditanam. Nah, di bulan 1 mereka isi air sawahnya ini, diisi air untuk persiapan musim tanam yang baru. Pada saat diisi air, kalau ada cahaya matahari, ini kan menjadi refleksi. Dan di situ kalau kita mendapat cahaya matahari warna-warni, nah itu adalah yang dicari. Makanya banyak fotografer yang datang ke sini dari Malaysia, dari orang-orang bule juga, di bulan Januari datangnya ke sini. Di bulan Januari hanya untuk dapetin sawah yang digenangi air, untuk dapat refleksi yang berwarna-warni dari langit. Berarti ini fotonya pagi, Pak? Ini pagi. Pagi ya? Ini pagi. Ya. Ini pagi. Nah, ya, tapi ini kita perjalanannya cukup jauh ya. Kita dari Air Asia itu dari 6 jam kalau nggak salah ya. 6 jam perjalanan mobil. Jadi dari bandara ke tempat berapa lama? 6 jam. 6 jam. Pakai kita sewa mobil sebab kita tiap hari pergi berempat. Jadi sewa mobil, satu mobil.
Sedangkan dari Indonesia ke China-nya aja itu paling cuma 5 jam. Ini 6 jam. Ya. Nah, kemudian berikutnya belum muncul ya? Udah muncul. Ah, iya. Nah, ini foto ini saya ambil di tempat yang sama di Yuanyang ya. Di Yuanyang. Jadi ini atasnya awannya ini, bawahnya tadi sawah. Ya, sawahnya kalau yang tadi tempatnya sebelah kanan, saya agak turun lagi ke bawah. Kalau ini masih di atas. Ini di dekat penginapan. Nah, ini ada beberapa orang yang mungkin bingung, itu awan bisa garis-garis kayak begitu. Nah, ini adalah kita pakai teknik ya. Jadi saya waktu itu motretnya udah pakai lensa yang paling lebar, pakai 16-35 dan di 16 mm, f-nya 100 ya. Saya pakai ini 30 detik, jadi lama sekali. Lama sekali, kemudian saya juga pasang waktu itu ND. Supaya lama, saya pasang ND, kemudian antara ND 64, kemudian atas sama bawah ini kan masih ada perbedaan cahaya yang cukup besar. Saya masih pakai lagi GND lagi. Saya pakai GND. CPL saya nggak pakai. Itu pertanyaan bagus. ND dan GND saya pakai. Kalau ND, ya, kalau GND saya pakai untuk memperlambat speed. Sehingga saya 3 detik, sehingga ND-nya. Sehingga ini awannya dapat panjang kan, awannya kan bergerak kan. Oke. ND-nya saya dapat supaya bagian atas dan bagian bawah ini ada perbedaan cahaya, jadi nggak terlalu. Kenapa CPL-nya saya tidak pakai? Kalau CPL saya pakai, ini di bawah adalah refleksi cahaya dari langit, ini akan hilang. Bisa di sawahnya itu kan ada sawah. Oh, jadi cropping atau memang sengaja moto awan aja? Enggak, ini enggak cropping gimana maksudnya? Kan ngomong refleksi kan sawahnya di bawah. Kalau ini kan berarti ngambil atasnya dia kan cuma awannya aja kan? Enggak, ini single foto ini. Ini single foto, jadi tidak pakai CPL. Kalau pakai CPL, waktu itu saya takut ininya apa? Refleksi dari air di sawah hilang. Enggak pakai CPL. Ya. Ya arahnya jadi ke sawah, karena takut bolak-balik pakai ganti filter, jadi CPL-nya saya copot karena kalau misalnya udah jauh-jauh kita refleksinya kita tembus pakai CPL, ya untuk apa ke sana? Gitu ya. Jadi kita pengen dapat refleksinya ini. Ya. Oke. Nah, ini di kota namanya Lijiang. Tulisnya Lijiang ya. Lijiang. Ada ini Hailung pool kolam gitu ya, Hailung Pool. Dan di belakangnya itu ada gunung apa? Tiger itu namanya. Crouching Tiger mah film ya. Apa? Tiger and Hidden Dragon. Itu ini kita jadi satu objek wisata ini, kita datang masuknya bayar ke sini. Masuk bayar, jalan-jalan, tapi ya kita sambil motret-motret di sini. Ya, di Hailung Pool ini. Ini saya pakai F-nya 13, jadi depth of field-nya agak dalam ya. Lijiang itu gini aja. Coba di search di Google Map Lijiang, tapi di Lijiang itu dari Yuanyang tadi enggak beda. Dari Yuanyang itu ini satu trip kah sama satu trip. Ini satu trip semua. Dari Yuanyang itu ke Lijiang mungkin ada 4 jam lagi ya. Jadi dari Yuanyang balik dulu ke Kunming, dari Kunming ke sini masih 4 jam gitu.
Jadi dari itu kan tadi 6 jam. Jadi kita mula-mula ke Kunming lagi 6 jam lagi, baru berangkat lagi ini 4 jam lagi. Kira-kira dari Wayang ke sana 10 jam. 10 jam. Ya, tapi ya rekomendasi juga kalau mau yang jalan-jalan ke Lijiang ini ada satu kota tua ya. Ada satu kota tua. Ini dekat sini, dekat Hailungpul ini kota tuanya itu bagus dan di sana penginapan apa kita juga nginep di kota itu sekali itu kota tuanya. Ada contohnya nggak nanti? Wah, saya nggak tampilin di sini ya. Oke. Nah, ini dalam satu perjalanan yang sama juga ya. Ini di daerah dari Lijiang ini kita pergi ke satu kampung dan anak ini cuman berdua aja di rumah. Mula-mula kita masuk juga dia ketakutan, tapi udah gitu mau kita foto, dia malah pakai sendiri baju-baju tradisional itu. Tadinya enggak, dia malah pakai sendiri. Ya udah, kita tahu lah dia minta duit kali ya. Ya udah, kasih duit dan posenya juga sambil nonton TV itu kan di sebelah kanan ada bangku kecil tuh ya. Nanti dia balik nonton TV, waduh, saya bilang susah, jadi saya dapatnya juga nggak full bagus ya. Tapi di sini yang saya senang ini adalah di atasnya ini ada jagung dan ini yang warna-warna orange di atas jagung kering ini persediaan mereka untuk di musim dingin dan ini beneran mereka makan ini. Ya, ini jagung ini saya pakai Sony. Tempo dulu juga ya? Iya, dikeringin. Ini saya pakai Sony A7R3 dan pakai lawa 12 mili. 12 mili di full frame ya, lebar sekali. Tapi ini sebetulnya masih kurang mundur, sempit ke rumahnya. Ini pakai lawa 12 mili, ISO 100, speednya cuma dapat 1/15. Dan ini handheld beberapa. Berarti ISO-nya 100. 100? Enggak. Handheld dan dari beberapa saya cuma dapat 1 atau 2 yang nggak goyang. Sisanya goyang. Ngetes tangan. Ngetes tangan. Ya. Ini memang gelap di sini. Ini. Nggak bawa tripod waktu itu. Siang. Dan kita nggak kepikiran masuk ke rumah penduduk ini. Sama sekali nggak kepikiran. Ini bukan destinasi yang dituju sebenarnya. Bukan. Jadi kita sewa mobil. Sopirnya itu ngajak ke satu desa, katanya desa tradisional. Tapi desa itu biasa orang ada pengunjung lah pakai karcis gitu masuknya. Pakai karcis masuknya. Ini kok ininya hilang ya? Sebentar ya. Nah, digedein lagi, Bang. Pakai yang mana ini teh? Di bawah. Ini ya. Mana ya? Mana ya? Belum bisa. Ntar ya. Oke. Oke. Bagus di HP ini. Dapatnya bagus di HP daripada di laptop. Oke. Berikutnya, nah ini di Lijiang ini kita udah mau pulang ini ya waktu itu, dan ini di pasar. Tadi saya bilang kan orang sana kan belakangnya bawa keranjang, nah ini si orang cowok ini juga kan masih bawa keranjang ya, bawa keranjang. Ini pagi-pagi di pasar, kita juga di kota tua di Lijiang itu kita nggak tahu, asal jalan aja pagi-pagi, nggak taunya ketemu pasar. Nah kita jadi hunting di pasar pakai 70-200 ini. Dan ini bagian belakangnya saya bakar ya.
di Photoshop supaya kedua orang ini nonjol. Even 7, ini pakai speednya 1/250. Yes. Kemudian yang orangnya juga saya dodging supaya lebih muncul daripada background-nya. Oke. Ada pertanyaan yang tadi, silakan. Coba saya lihat dulu ada pertanyaannya. Tadi dari Sutabado Sultan. Oh iya, boleh. Halo Pak Stefanus, apa kabar? Dia nanya kalau yang tadi itu, yang lehernya panjang, kalau nelan makanannya gimana Pak? Nelan makanan ya biasa aja lewat. Ya mereka udah terbiasa dari kecil, itu biasanya pakai pakai cincinnya itu kan sedikit dulu ya. Misalnya yang tinggi 5 cm, nanti ditambah lagi yang tinggi 5 cm lagi. Tapi nanti satu waktu udah bisa tambah lagi, cincin itu yang melingkar itu seperti per itu bisa dicopot, diganti yang lebih panjang atau yang lingkarannya lebih besar karena orangnya makin dewasa. Kalau mencopotnya itu harus pakai ritual atau ada ritual, nggak boleh sembarang. Ada ritual. Ya, jadi mengganti atau menambah ring. Iya. Ada ritual lagi. Ya, tapi banyak orang muda yang zaman sekarang mereka udah nggak mau pakai. Jadi kebanyakan yang pakai ini, satu, orang tua, kedua, yang di kampung itu, yang desa itu ya yang mungkin kalau di kita mah kayak Baduy dalam kali ya. Kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Tapi Baduy dalam lebih terbelakang. Saya juga pernah ke Baduy dalam, lebih terbelakang. Kalau di sini lebih maju. Yang tadi ibu itu, saya balik lagi ya. Nah, ibu ini yang bawa anak, dan ibu ini pekerjaan sehari-hari itu adalah jual souvenir. Tapi yang ibu yang sekarang ini, yang di layar kita ini, selain jual souvenir, dia kan pakai pakaian tradisional. Jadi kalau ada orang yang mau foto sama dia, bayar. Ya, jadi pakainya udah tradisional tapi campur-campur agak modern lah dikit lah. Oke, dari Imran nih Pak. Ya. Ini yang health doang ya Om. Yang landscape orang pakai filter. Oh, oke. Kalau landscape, kebanyakan saya pakai tripod. Saya rata-rata pakai tripod kalau yang landscape, cityscape itu mutlak untuk saya pakai tripod. Oh, filter saya sering bawa juga. Sering bawa, ya, terutama untuk landscape. Sering bawa saya, sering pakai. Terus ada dari Ibu Susan itu. Ya. Nah, jadi kalau ke Cina pakai travel fotografi, kira-kira berapa kosnya? Oh, oke. Ini Bu, tempo hari saya jalan berempat, kita sistemnya cost sharing ya. Saya habisnya 14 juta waktu itu, 4 orang. Kira-kira habis 14 juta lah ya. Dicatat khususan 14 juta. Tapi ada salah satu teman kita di grup kita ini, dia memang senang traveling dan dia waktunya luang, makanya di rumah itu banyak mencari info. Hotel di mana, perjalanannya pakai apa, kemudian segalanya dia cari. Jadi kita ikut tuh udah tinggal ikutin dia. Kebetulan dia udah set up semua. Ajak kita ya kita tinggal ikut itu kebetulan. Ya, itu 14 juta ada beberapa spot juga tepat ya. Ya itu kan gini, waktu itu perhitungan kita kan nggak cuman berapa 9 atau berapa, tapi kan di situ ada pengeluaran lain lagi. Wah, yang oleh yang buat pacar atau istri ya. Ya segala macam, dan kebetulan waktu itu jatuhnya murah sekali itu. 14 ya. Nah, ini kemudian nyambung nih pertanyaan nih Om D nih. Ya. Om QM. Apa sih?
Bayar berapa Om untuk penduduk asli di sana? Oh, Satu model apa paket semua aktivitas? oh enggak. Biasanya gini, kalau di Myanmar ini, kita waktu itu kasih paling ya sekitar 3.000, 4.000, atau 5.000 uang sinilah kira-kira ya. Murah sekali di sana, murah. Antara 3.000 sampai 5.000 lah ya. Kemudian, kalau di China, itu kita huntingnya karena kita jalan berempat, kita juga bukan pakai tour fotografi, jadinya kita dua macam yang kita lakukan. Satu, orang ada aktivitas, kita langsung jepret dulu, kita nyolong, kita jepret, supaya dia punya mimik, dia punya ekspresi itu nggak canggung. Satu. Kedua, kita samperin aja, kita ajak ngobrol. Sambil saya juga nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa ajak ngobrol apa. Tapi bahasa yang universal buat saya, ajak senyum. Oh, bahasa isyarat. Bahasa isyarat, ajak senyum. Beberapa dari mereka boleh kita motret ya, gitu. Tapi ada juga yang enggak, ya udah gitu. Tapi sebaiknya kalau diajak senyum gitu, kita punya plusnya, kita akan lebih leluasa motret. Tapi negatifnya, ekspresi mereka enggak natural itu. Ya, jadi tahu, kecuali kita mau buang waktu, misalnya kita mau motret si ibu ini ya, kita ajak ngobrol dulu, cetrek, agak lama, nanti udah agak lebih belakang. Ke pendekatan kali ya. Betul. Itu sebetulnya kalau waktu kita luang, lebih enak seperti itu. Ya, tapi ada juga yang menolak. Ya. Ada pertanyaan lagi nih satu. Cara melihat histogram waktu foto sunrise atau sunset supaya seimbang langit sama daratan, bagaimana patokannya? Oke. Histogram ini banyak sekali fotografer yang mengabaikan. Sayang sekali ya. Kadang-kadang kita paling mudah untuk melihat itu untuk foto landscape itu biasanya saya di inner 2/3, agak gelap sedikit kalau saya biasanya begitu. Itu metering paling gampang lihatnya di antara metering itu dengan histogram. Tapi bagaimanapun histogram jauh lebih akurat. Nah, kalau kita mau tahu histogramnya, biasa di layar kamera kita bisa buka layarnya itu yang keluar histogram. Yang paling kiri adalah itu kalau gelap. Jadi jangan ada shadow-nya paling kiri. Jadi jangan ada yang memuncak di kiri, apalagi banyak ya yang memuncaknya itu. Yang di kanan, pojok kanan itu adalah highlight. Jadi kalau mau ada highlight sedikit sekali di atas cuman berupa di kanan cuman berupa garis memuncak sampai atas itu masih oke. Tapi yang bagus adalah itu berbentuknya gunung di tengah. Itu paling bagus. Itu paling bagus. Tapi nanti kalau udah dapat seperti itu di Photoshop, di Adobe Camera Raw, di Lightroom, semua kita bisa perbaiki histogram itu biasanya saya menggeser-geser level yang kita geser. Tadi lebih senang pakai yang JPEG atau yang RAW? Oke. Atau dua-duanya? Oke. Saya motret hanya pakai RAW. Meskipun saya liputan di tempat ibadah saya juga menjadi satu orang tukang potret lah di tempat ibadah saya. Kemudian saya hanya pakai RAW. Kenapa? Kan RAW gede. Untuk saya RAW lebih leluasa. Kalau JPEG itu dia kan kamera-kamera yang standar itu ya. Dia tuh ada 16 juta warna. Kalau JPEG. Kalau RAW itu ada
4,4 triliun warna. Jadi jauh lebih leluasa. Sebentar saya tunjukin ya. Jadi korbannya harus SD card atau itunya harus besar ya? Ya, itu salah satunya ya. Tapi, nah ini misalnya ya. Ini di bawah orang ini kan, sorry, belum muncul ya. Oke, foto ini. Ini udah muncul. Ya. Ini kan ada di sebelah kanan kan ada orang ya. Ada orang kan. Nah, sebelah belakangnya ini adalah batu. Batu ini asalnya gelap. Bisa saya angkat. Detailnya saya keluarin. Kalau pakai RAW? Pakai RAW. Kalau JPEG lebih berat. Banyakan bablas. Lebih susah ya? Lebih susah. Lebih susah. Kemudian misalnya, nah ini juga. Nah, foto ini. Ini ada 2 batu karang besar di kiri kanan. Ini gelap hitam ini. Dan saya bisa munculkan ini. Jadi saya angkat sedikit-sedikit ya, sehingga detailnya muncul. Nah, inilah kelebihan RAW. Tapi juga ada yang bingung. Ada sRGB sama Adobe RGB. Nah, itu gimana lagi? Nah, kita selama motret kita pakai yang besar. Yang besar itu apa? Adobe RGB. Tulisannya aja hurufnya lebih banyak. sRGB, Adobe RGB, udah inget yang banyak tulisannya, banyak hurufnya. Itu nggak akan salah. Nah, itu apa hubungan? Lebih panjang. Apa hubungannya dengan hasil foto kita? Adobe RGB, kalau kita buka di internet, namanya color space. Color space, saya, nggak nyimpen fotonya color space. Kalau kita lihat, color space ini, untuk sRGB lebih sempit. Kalau Adobe RGB, color space-nya itu lebih luas. Tapi biasanya kalau kita cuman motret untuk liputan keluarga, nggak akan diapa-apain, pakai sRGB aja nggak apa-apa, kemudian pakai JPEG ya. Tapi kalau udah motret-motret yang kita sayang nih nanti bisa dipakai buat apa fotonya, pakailah Adobe RGB, pakai RAW. Tapi saya ngakalin RAW-nya supaya nggak terlalu banyak makan tempat. Gimana? Saya makanya nggak pernah pakai JPEG plus RAW. Saya cuma pakai RAW. Nah, tapi kan problemnya gini, ada pertanyaan dari Om Dila lagi. Gimana sistem penyimpanan fotonya ketika perjalanan lama kan? Apakah harus bawa laptop? Apa bawa memori yang banyak? Atasinya gimana tuh? Oke. Saya punya memori beberapa. Tapi saya punya apa sih sebutnya itu penyimpanan yang pakai disk itu 500 GB. Jadi lebih. Jadi kalau misalnya saya pergi, saya bawa itu memory card-nya saya colok. Ya memory bank katanya tuh. Memory bank. Tinggal memory card-nya itu dicolok, nanti disedot, di-copy ke sana. Memory card-nya bisa kita pakai lagi. Disarankan kalau kita jauh, bawalah memory bank. Betul, saya pakai itu. Bawa laptop ya? Ya, saya pakai itu. Jadi saya nggak pernah bawa laptop. Sebab saya juga kalau bawa laptop, kadang-kadang malam-malam mau ngedit juga udah males. Dan juga kalau digendong-gendong, punggung saya juga cukup lama bermasalah ya. Jadi saya juga nggak mau pakai yang berat-berat. Sudah tua berarti. Oke, banyak sekarang itu memory bank itu banyak ya. Tinggal mau pakai disknya yang berapa besar. Yang saya punya yang 500. Jadi sangat sayang kalau perjalanan trip jauh, ya minimal bawa memori yang banyak lah. Gitu. Ya kalau punya kalau memori bank, ya karena kan kalau betul. kehabisan memori ya bisa apa-apa. Betul. Terus kalau pas lagi di perjalanan, di mobil maksudnya, lagi iseng, biasanya saya suka pastikan dulu foto yang blur, saya buang dulu. Kemudian, kalau ngapus satu-satu, enggak. Kita sambil cek foto itu kan sambil lihat, barusan saya motret ini, gimana, kan kelihatan. Kalau blur, saya hapus dulu. Kemudian,
Kalau yang gelap, hitam, saya biarin aja. Sebab kalau saya main di Adobe Camera Raw, bisa saya angkat. Sangat powerful Adobe Camera Raw itu. Oke, pertanyaannya sudah selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya, ke India. India ya. Oke, India ini adalah sesi terakhir ya. Nah, ini sesi ini saya November tahun lalu saya pergi, dan di sini saya ikut sama seorang wartawan dari CNN Indonesia. Nah, dia ngadain trip ke India, dan dia udah beberapa kali pergi ke India, dan saya ikut dia. Nah, di trip ini kita pergi cuma ke 2 kota, ke New Delhi atau Delhi ya, dan Varanasi. Foto yang saya ambil ini adalah orang yang baru di Sungai Gangga. Di belakang ini adalah Sungai Gangga. Sungai Gangga ini di kota Varanasi. Dan kita ini, kedua kota ini kita nggak masuk ke tempat yang mewah, bagus, ya nggak. Kita ini justru, kita belusukan tuh yang kumuh-kumuh, ya. Nah, orang ini, dia mandi, banyak orang yang mandi Sungai Gangga, dan posisinya di Sungai Gangga. Ini Sungai Gangga, ini di Varanasi ini. Ini Varanasi. Nah, itu yang belakang ada ibu tua, ini adalah ibu kandung dari si orang ini, si bapak ini nih. Nah, dia habis mandi, dia dia ngomong, akhirnya kan kita udah jepret-jepret ngobrol kita. Ini mamanya katanya ya, gitu. Sebetulnya sungai ini sangat kotor ya, pencemarannya luar biasa. Tapi mereka udah biasa dianggap sebagai sungai yang suci, ya sudah. Di situ segala aktivitas orang di situ, sampai pembakaran mayat pun di pinggir Sungai Gangga itu. Banyak beberapa tempat kremasi di situ. Ya, ini luas sekali, lebar sekali Sungai Gangga ini. Nah, di India ini, saya bawa 2 kamera. Kebetulan saya bawa Sony ya. Tapi saya lebih banyak pakai Sony yang kecil. Saya pakai Alpha 6600. 6400. Sorry. Kalau misalnya kamera kecil, lebih simpel atau ribet? Nah, ini. Saya waktu itu kan sebelumnya punya Sony full frame. Gitu. Misalnya kayak tadi, banyaknya kamera kecil, kalau tadi yang skateboard, kamera besar. Ya, oke, gini. Waktu itu kan saya punya rangkaian ya. Saya punya yang Sony full frame. Kemudian saya punya yang APS-C ini ya. Tapi yang APS-C kan bentuknya lebih kecil lagi. Ya. Dan ini sangat simple untuk dibawa kemana-mana. Sangat simple, dan saya juga pakai lensa kit aja udah. Ini bawa 2, tapi saya lebih banyak pakai lensa yang kecil. Lebih enak untuk nyetrit, dan saat ini kan lebih sedang sedang rame-ramenya orang street fotografi kan. Nah, jadi lebih simple buat saya. Lebih simple. Fleksibel lah. Lebih fleksibel betul. Nah, nah ini di New Delhi ini saya baru mendarat, sorenya juga belum tahu motret apa, ada penjahit ya, saya juga ambil ini ya. Dan ini memang noise sekali, ini cukup gelap ya. Saya pakai ISO 6400 ini sambil saya nyoba waktu itu, dan memang ini noise sekali. Tapi untuk dibikin black and white nggak terlalu masalah mungkin ya. Cuman ini bukan foto yang istimewa bagus. Di gang ini, di gang. Ada jalan atau memang di gang kecil aja? Ini gang di jalan.
Tapi ada orang sorry, ini tempat orang jalan dong. ya di depannya ini adalah jalanan yang bisa mobil kalau papasan pas banget gitu. Sebesar itu, mungkin sekitar 4 atau 5 meter, tapi dia ada lorong kecil si penjahit ini, ya. Tapi sangat gelap sini, ya. Oke, nah ini saya mulai motret ini pakai Sony yang kecil itu, dan ini saya mendapatkan refleksi si anak ini. Si anak itu refleksi dari kaca. Ini kaca, bukan, ini kaca belakang bajai. Bajai di sana sebutnya oto. Semacam oto. Ya, apa namanya oto dipanggilnya. Sebutnya oto. Ya. Nah, OTTO. Nah, saya dapetin refleksi si anak ini, ya. Nah, kemudian ini sih kalau di street ya, ini ya saya lucu aja. Ada seorang muslim sedang jalan, di atasnya itu ada orang yang kasih aba-aba, nggak boleh berisik gitu. Ya. Kayaknya ini nama satu daerah, Baburam ini, kayaknya satu daerah ya. Ya, jadi ini saya lihat, wah, saya mula-mula lihat. Ini pertamanya yang lihatnya apa? Pasti orang yang bikin. Iya, saya lihat orang yang itu dulu. Kemudian apa ada orang lewat nggak dari kejauhan? Ini ada orang ini sedang main HP. Saya tungguin. Berapa lama nunggu juga? Nggak lama ini. Ini nggak lama saya nunggu. Nggak lama. Sebab saya lihat orang yang gitu ya, yang di atas dulu. Saya lihat itu. Ya, betul. Jadi kita dapat background-nya dulu. Ya, sebelum dapat subjeknya ya. Nah, kenapa di black and white? Saya merasa black and white lebih cocok di sini ya. Ini batanya warna bata merah ya. Merah bata ya. Tapi saya merasa ini kayaknya lebih cocok buat saya. Lebih ini ya, lebih keluar. Ya karena kalau saya nggak lihat warnanya, warna lebih bagus, lebih dry kan lebih. Untuk saya lebih enak ini ya. Oke, next ya. Nah, saya di India ini mula-mula saya kepengen motret satu perempuan di pasar bunga, satu anak perempuan. Setelah saya dapat, kemudian di situ saya baru menyadari, di India ini orang-orangnya matanya ini sangat apa ya, bagus ya matanya. Dan di sini tuh matanya juga bicara, dan akhirnya ngejar beberapa mata orang. Di antaranya di sini ya. Ini matanya sangat kuat menurut saya. Ya, ini saya keretanya berhenti, saya masuk ke dalam kereta, ini di stasiun kereta ya. Ini di New Delhi. Ini di New Delhi ya. Stasiun kereta. Nah, kemudian ini waktu saya naik oto. Jadi, waktu saya naik bajai ini, saya lihat ada satu anak kecil nongol di kaca jendela. Saya foto. Ini pakai lensa kit 1650 ya, pakai speed 1/200. Kebetulan ini di lampu merah ini. Dia di lampu merah. Ya, kita di lampu merah semua. Saya foto ini. Jadi dengan dua kendaraan. Dua kendaraan yang berbeda. Nah, ini saya dapat malam sekitar jam 10, jam setengah 11. Ini di kereta juga? Ini di kereta. Saya kan di stasiun kereta. Kita nih di Delhi, kita mau pergi ke Varanasi. Pakai kereta malam, yang kereta sleeper. Kereta yang ada tempat tidurnya kan, kita. Sementara keretanya belum datang, kita kan nunggu. Ini ada kereta orang lain. Lewat-lewat gitu. Ya. Ini bebas, Pak? Atau di kereta stasiun? Bebas. Di sana bebas. Bahkan saya sempat di New Delhi itu, kita kan deket stasiun kan,
Saya sama ini ada teman saya Stefanus Hendrawan nih, jalan berdua ke sana sama Dokter Teguh, sempet jalan juga ke sana, ke stasiun, motret-motret aja di sana, bebas. Nah, ini fotonya malam ini, 10:30 sebelum kereta kita datang, sambil kita nunggu, motret-motret. Dan di sini saya juga dapat mata banyak ya. Balik lagi ya, sebentar. Cahayanya bagus. Ya, nggak terlalu gelap sekali lah, ada cahaya dari peron. Ya, ini kan dapat mata, ini dapat mata ya. Ya, oke. Nah, ntar sampai balik lagi ya. Oke. Kemudian, nah ini yang saya cerita ini. Saya ini pagi-pagi diajak ke pasar bunga misalnya. Wah, pasar bunganya gede sekali. Di New Delhi juga. Di New Delhi. Jadi, anak ini adalah pekerja. Dia tuh tugasnya menjahit bunga tuh. Nanti bunganya itu dijadiin kalung apa itu. Bunganya panjang-panjang itu seperti yang di kiri kanannya dia, bunganya itu bunga yang kuning orange itu namanya marigold apa ya, bunga itu. Ini di rumah atau di pasar? Bukan, ini di pasar. Jadi anak ini, di belakangnya anak ini tuh meja. Saya di belakang meja itu, mula-mula aduh saya motretnya gimana. Jadi saya taruh kameranya di atas kepala dia, saya panggil dia, gitu. Dia nengok ke atas, saya jepret. Nah, dari foto ini, dari foto anak ini, saya dapat inspirasi, oh matanya bagus nih. Jadi saya ngejar mata orang-orang India ini, dapat beberapa foto. Tuh. Ya. Nah ini masih gelap ini pasar bunga, saya pakai ISO 1000 per 60 detik. Ini cuma satu-satunya foto ini. Mana? Ini cuma satu-satunya. Per 60 detik. Udah gitu si anaknya udah tahu dijepret, dia udah nggak mau ini lagi dipanggil ke atas, dia udah nggak mau lagi. Karena sudah terlalu. Udah kena sekali dia. Ya. Oke. Berikutnya. Nah, ini juga saya pakai sistem gitu. Saya dari atas, ini di Varanasi. Ini anak-anak di sana seperti anak apa ya, gelandangan ya. Mereka hidup miskin sekali. Saya ini apa? Miskin dari kastanya, ya. Lebih oh ya. Oke. Nah ini apa? Anak-anak miskin sekali di sana. Mereka ya lagi main. Saya panggil dari atas, saya jepret lagi. Saya dapat lagi matanya. Kemudian satu lagi nih, ibu. Ibu ini juga lagi persiapan, dia mau melarung sesaji, ya. Ibu ini dapat matanya. Jadi mata orang sana tuh saya anggap ya cukup bagus ya. Ya jadi saya dapat rangkaian mata orang India. Oke. Nah, ini di New Delhi. Ini kebayang ya, kalau di Indonesia seperti ini, apa jadinya? Tapi di sana tuh udah biasa. Saya tuh jalan tuh nggak deket WC umum ini. Saya jalannya di agak jauh, karena baunya yang, waduh, luar biasa semerbak ini. Dan lihat, bapak ini pun kencingnya tidak di kloset yang disediakan, tapi dia kencingnya di tembok aja, karena udah saking baunya dia udah malas masuk kali. Ya. Dan di sini ini saya juga pasar atau bukan di jalan umum. Dan ini di foto memang di beberapa tempat. Iya, beberapa tempat ada beberapa tempat keramaian ya biasa memang kalau dekat stasiun, dekat pasar, ya ada ini. Ada yang enggak, ada yang 2 kotak, ada yang saya dapat yang 4 kotak. Untuk wanita ini gimana, Pak? Yang wanita, wah saya nggak tahu itu. Saya nggak tahu. Nah, ada pempers gitu. Di sini kita lihat ya. Ini bapak yang kencing ini yang satu menghadap ke kiri, yang satu menghadap ke kanan.
Ini kalau di street fotografi sebutnya juxtaposition, juxta atau berlawanan. Juga yang duduk sama yang jalan, sama-sama berbaju hitam, rambutnya hitam, tapi mereka tuh juxta juga, ya, satu menghadap kiri, satu menghadap kanan. Bapak yang kencing juga ya, rambutnya sama-sama putih terhadap rambut hitam, putih dan hitam juga sudah berlawanan. Jadi ini foto ini juxtanya beberapa kali gitu. Ya, juxtapositionnya ini beberapa kali ya. Oke, kita lanjut ya. Ini juga kita lihat di sini, ini adalah iklan pakaian dalam pria, underwear pria iklannya. Dan bapak itu di belakangnya. Ini tua muda, ini juxtaposition. Juxta ya, berlawanan tua muda. Nah, ini anak ini saya ambil waktu itu ini pakai Sony, tapi lensanya pakai Nikon 70-200, saya pakai converter. Anak ini ini jauh. Ini pakai 200 mili ini. Ini jauh. Tapi anak konverternya itu adapter dari lensa Nikon ke Sony ya. Waktu itu anak ini nih apa namanya? Jadi kayak gelandangan gitu ya. Kalau ada orang asing minta uang tapi nggak dikasih ya nggak apa-apa. Tapi dengan begitu dia baju merah, saya bilang, kamu naik dong ke sana. Kamu naik dong. Dan di sana di India ini kalau mau nyuruh orang seperti ini, saya kasih cuman 10 rupiah itu cuman 2.100. Cuman 2.100 ya. Kamu naik dong sana. Dia naik, pas tengah jalan, dia nengok, jepret. Dipanggil. Ya, dipanggil. Jepret. Dan ini naik ke atas. Ini di pinggir Sungai Gangga ini. Banyak orang, anak-anak seperti ini di pinggir Sungai Gangga. Di India. Nah, ini juga pinggir Sungai Gangga ya. Ini adalah tukang ramal. Pakai apa namanya? Tenda gitu, pakai payung maksudnya. Ini tukang ramal ini. Nah, ini ada orang yang lagi pasang-pasang ini apa namanya lampu, biasanya malam suka ada pertunjukan atau show apalah gitu ya di ini pinggir Sungai Gangga. Nah, ini juga udah masuk belum? Nah, ini foto ini saya suka foto ini. Foto ini saya ambil ISO-nya F-nya 13, lambat 15, 1/15. 1/15. Saya tungguin oto yang satu, yang depan, yang paling dekat ini, lewat karena saya tahu ada oto di belakang yang lagi berhenti. Jadi supaya tembus pandang. Punya ada satu lagi oto yang lewat. Itu kalau oto yang lewat yang warna biru itu, biru kuning itu, bukan yang hijau kuning ya. Kalau yang biru kuning, itu pakai elektrik itu. Otonya elektrik. Sedangkan kalau yang hijau kuning, yang paling depan sini sama paling belakang sana itu pakai gas. Jadi ini 3 ini, tapi bisa tembus gitu. Karena saya pakai speed lambat. Saya sih senang foto ini. Memang nggak ada satu objek yang kuat sekali, cuman menampilkan 3 oto ini ya. Nah, inilah di India. Kebetulan dapat ya. Waktu itu ini ada kereta yang mau berangkat, dan orang itu berjejal-jejal. Dan di sebelah kiri atas ini ada bendera India. Dan ini bukan tempelan, dan ini tidak mengelak bahwa ini terjadi di India. Ya, jadi ini memperkuat di mana ini terjadi. Ini di New Delhi. Di New Delhi ini. Kita
pas waktu jalan-jalan di sini dapat inilah. Ada teman juga beberapa orang dapat dengan posisi yang ya bersebelahan sama saya, tapi dapatnya agak beda sedikit-sedikit ya. Nah, ini terakhir dari semua rangkaian, ini adalah di Varanasi. Waktu itu saya pakai kapal, pakai boat ke tengah. Ini kita pagi-pagi sekali ya. Kita ini gimana bisa begini? Saya ini pakai flash. Jadi burung-burung yang dekat ini kita pakai flash. Memang burungnya sebanyak itu, memang betul. Tapi burung ini kita beli makanan kecil dilempar, datang semua itu burungnya banyak sekali. Jadi begitu makanan kecil kita stop atau habis, udah dia cari kapal lain yang mau kasih makanan. Ada uang abang sayang gitu tuh. Saya senang cahaya-cahayanya kan keluar dari sayap. Ya, cuman ini agak susahnya karena burungnya putih dan ini kan berapa over karena burungnya ini kan dari yang paling dekat sampai paling jauh ya. Agak susah ini beberapa kali jepret ya. Dan ini masih pagi-pagi sekali di Varanasi. Oke, kira-kira itu yang bisa saya share di gelar karya yang sekarang. Barangkali ada yang mau tanya atau yang menambahkan, silahkan. Yang mau tanya lagi. Pertanyaan tolong dibuat ditulis di room chat untuk pertanyaannya sebelum kita mengakhiri. Stop share dulu. Oh. Oke. Oke. Ada pertanyaan, ada yang mau di open mic nggak? Mic destinasinya kemana kok? Oh, Gartu Widodo. Oh, terima kasih Pak Robert Lee. Oke. Pak Widodo, terima kasih juga udah hadir. Saya rencananya asalnya saya kepengen ke satu tempat lagi di India, nama Pushkar. Pushkar itu bulan 11 biasanya rame, tapi kalau kita lihat sekarang masih zaman COVID gini ya, apa bulan 11 ini bisa? Kita juga nggak terlalu yakin ya. Pushkar itu adalah satu kota kecil di India. Di situ biasanya bulan 11 itu ada festival dan banyak onta sana. Saya lihat foto beberapa orang, mungkin coba lihat di Instagram ya, Pushkar Fair. P-U-S-H. Push mendorong ya, Pushkar Fair. Di situ banyak foto-foto onta bagus sekali. Jadi saya kepengen ke sana. Tapi India saya masih kepengen mengulang gitu. Begitu Pak Sugi. Oke. Oh, Pak Dokter ya, ada Pak Dokter Teddy juga ini. Ini sahabat saya dari SMA. Oke, Pak Dokter gini. Saya edit untuk landscape, saya edit pakai Adobe Camera Raw. Seperti saya bilang, di situ saya sangat leluasa untuk mengangkat warna, memainkan warna, saya sangat leluasa untuk saya. Kemudian baru di Photoshop, jadi dari Adobe Camera Raw, saya masuk ke Photoshop, diedit di Photoshop sedikit-sedikit ya, jadi untuk yang detail-detail. Ya, tadi ada Mas Bro juga ya. Thank you, Mas Bro. Oke, jadi seperti itu. Pak Dokter Teddy, kalau misalnya mau
belajar, ayo. Nanti kapan-kapan ketemu. Ada lagi dari siapa? Lagi oh, ayo India. Pak Robert Lee. Oh, ayo. Saya juga seneng India dan di sana murah, cuman India pasar baru ya. India, Delhi, Varanasi, dan tadi Pushkar, masih banyak tempat sepertinya India ya. Saya juga kemarin dari Delhi ke Varanasi sebetulnya melewati satu kota Agra. Di situ ada Taj Mahal, tapi kita nggak mampir, mungkin satu saat ya kepengen tahu juga ke kota Agra ya, ke Taj Mahal ya. Bagus kelihatannya. India itu menyenangkan lah buat saya. Tapi Myanmar juga tidak kalah menyenangkannya. Oke. Oh, lensa. Oke. Begini. Oh, ajak ke Myanmar juga, Bet. Oke, gini. Lensa yang ke India kemarin saya, karena tujuan pertamanya adalah apa namanya, ada fotografi. Jadi saya lebih banyak mengandalkan lensa kit 16-35. Saya mengandalkan itu dengan kamera Sony Alpha 6400 saya yang kecil itu ya. Jadi saya banyak mengandalkan itu. Tapi artinya kamera lain, semua kamera punya keunggulan masing-masing ya. Cuman kebetulan saya pernah punya aja gitu. Nah, kemudian lensa yang dibawa selain itu, saya bawa 72 karena ada sahabat saya, Pak Stefanus Herawan, bilang bawa lensa panjangnya, takut kita sekali waktu ada yang susah dijangkau. Jadi saya bawa 70-200, tapi saya punyanya Nikon, jadi saya pakai adapter supaya bisa masuk ke Sony saya. Gitu. Ya. Oh, Ibu Susan, ke Myanmar? Enggak, saya enggak ke Angkor Wat. Enggak, saya cuma ke Mandalay, Bagan, Inle Lake. Ya, itu aja yang kita motret ya. Karena enggak ke Angkor Wat. Angkor Wat itu kalau nggak salah udah di Myanmar bukan, atau udah bukan Myanmar ya itu ya. Belum pernah saya Angkor Wat. Oke. Oh, Kamboja, betul, Kamboja. Angkor Wat, Kamboja. Dulu waktu saya kerja di travel, taunya Wat Arun doang. Ke Bangkok dulu saya pernah kerja di travel. Nah, saya tahun 89 masuk PAV, tahun 90 saya udah kerja di Jakarta. Saya waktu itu di travel, apa namanya, ya saya keliling-keliling, saya bawa tour waktu itu, dan udah nggak sempat motret sampai hilanglah fotografinya. 2009 mulai masuk lagi. Ya. Stefanus Hendrawan nanya tuh, mana foto yang bikinnya bos satu stasiun? Wah, ini saya cerita sedikit ya. Pak Stefanus Hendrawan ini orang gila ini. Saya bilang nggak ada saya ketemu orang seperti ini. Dia bisa, momennya kebetulan, dia deketin satu anak cewek mungkin umur 10 atau 12 tahun, di foto, terus ada satu kakeknya atau pamannya atau siapa, bawa gendang, jadi di stasiun itu jadi rame. Ini kerjaan si Stefanus Hendrawan nih, satu stasiun di negara orang lain, dikumpulin sama si Stefanus Hendrawan ini gila. Pertama kali saya, dan nggak akan terulang ini. Satu stasiun dia kumpulin orang, gara-gara ya kenalan sama orang, foto-foto, sampai gendang apa segala macem, jadi kayak atraksi gitu ya. Luar biasa, Stefanus Hendrawan. Ya, kapan-kapan boleh tuh foto-fotonya Stefanus Hendrawan muncul dah. Ya, apalagi? Itu dari dia Radinia. Ya. Kalau pakai konverter dari lensa Nikon ke Panasonic, fokusnya bias, jalan nggak? Oh, oke Bu, gini Bu. Untuk
lensa-lensa tertentu itu autofokusnya jalan, terutama lensa yang menengah ke atas. Tapi kebetulan lensa saya juga 70-200 bukan yang, berarti bukan seri yang paling tinggi, bukan ya. Yang saya punya f-nya 4, bukan yang f2,8. Tapi autofokus jalan. Saya punya 2470, saya punya 1635, semua autofokusnya jalan. Tapi pakai yang 20 mili AFD itu autofokusnya kadang jalan, kadang enggak. Tapi lensa Nikon 20 mili saya itu untuk landscape itu adalah lensa murah, luar biasa. Cuman 3 jutaan ya, kalau second, saya juga beli second, itu murah, luar biasa, rekomen itu. Oke. Kemudian ya kapan-kapan siapa tahu yang kita kalau mau ke India lagi bisa sama-sama ya. Habis COVID ini aman, saya kepengen ke India lagi. Murah, cuma ya kudu siap-siap makanan bawa sendiri ya, gitu. Baik Bun ya, sama-sama Bu. Ya. Ya betul, kudu tahan banting. Oke, karena waktu sudah ada satu lagi kan. Terus ada yang pasirin taunya. Nggak bisa dipakai karena di ujung barisan ada tulis mancanegara bawa kamera. Oh, jadi yang mengerti udah jawab. Yang mana? Dari Lina. Setnya. Oh iya, karena di ujung barisan. Oh iya, ini terus ada jepretan tadi pas iringan, taunya nggak bisa dipakai karena di ujung barisan ada turis mancanegara bawa kamera, hihihi. Nah, ini waktu itu di New Delhi, di dalam gang ada orang antri panjang berkilo-kilometer. Saya mau jepret. Pas saya jepret, Pak Stefanus Hendrawan dari belakang muncul dengan senyumnya yang menawan. Jadi ya udah dijepret, ya udah nggak apa-apa. Tapi begitu ditampilkan, saya cropping, gitu aja. Iya. Oke, kalau karena waktu juga kita sudah berjalan kurang lebih 2 jam lebih, nggak terasa ya. Iya. Dan sebelum saya akhiri sesi ini, saya juga mohon maaf tadi karena ada gangguan dari Wi-Fi. Tapi semoga apa yang barusan saya sharing bisa menginspirasi kita semua ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Selamat sore. Silakan Pak Alek. Untuk gerak karya berikutnya kemungkinan dari Pak Gede, Sudika, atau dari Pak Bu Ipang. Kemungkinan itu di tanggal 28 dan berikutnya mungkin antara dua itu untuk gerak karya berikutnya. Oke, untuk mengakhiri semuanya, terima kasih teman-teman yang menghadiri Bu Flora Rikin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman.